Kemarin tuh saya masih berpikir di Jepang itu kayaknya nggak ada deh namanya PS4 yang di hand. Lihat ini ya, di sini ada PS. Nah, dia ada 4 unit, langsung ada firmware-nya itu. Di sini ditulis FV9.0. Halo Sobat JNJ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Japan and Japan. Di kolom komentar saya sering banget dapat pertanyaan dari Subreaker, Bang, di Jepang itu ada PS4 hand nggak? Nah, sebelum saya jawab, kita bumper dulu. Oke guys, jadi sebelum saya jawab ada atau enggaknya PS4 hand di Jepang, ada baiknya kalian dengar dulu penjelasan saya ini. Apa itu PS4 hand dan kenapa ia bisa tercipta? Oke, mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah tahu ya apa itu PS4 hand, dan kemungkinan ada juga teman-teman yang belum tahu apa itu PS4 hand. Jadi saya bakal jelasin tipis aja ke kalian mengenai apa itu PS4 hand. Oke, PS4 hand itu adalah PS4 yang sudah di jailbreak atau di crack ya. Tujuannya apa? Yaitu agar bisa memainkan game-game bajakan. Nah, ya tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah agar supaya bisa beli game lebih murah gitu daripada harus beli game originalnya. Nah, kita tahu sendiri PS4 itu harga konsolnya aja udah mahal ya. Nah, kalian bisa cek aja sendiri di Tokopedia atau apapun itu. Ya, konsolnya itu lumayan mahal ya untuk kita orang Indonesia yang ekonominya itu menengah ke bawah ya rata-rata. Nah, selain konsolnya yang mahal, harga kasetnya pun atau harga gamenya itu mahal banget guys. Jadi untuk satu game itu bisa sampai 1,5 juta harganya. Nah, ini yang mendasari tangan-tangan kiri aktif itu nge-crack ya atau mengcustom firmware dari PS4 agar bisa memainkan PS-PS bajakan. Karena memang di Indonesia sendiri itu pasarnya ada gitu. Karena kebanyakan masyarakat kita itu susah lah atau sulit lah untuk beli game-game yang harganya itu 1,5 jutaan gitu. Ada juga sih beberapa yang murah gitu kan. Ya mungkin 250 atau 300 ribuan gitu ada. Tapi biasanya game-game yang baru keluar ya, terkhususnya untuk game-game eksklusifnya PlayStation itu rata-rata baru keluarnya itu mahal-mahal. Dan jadi buat orang-orang di Indonesia yang nggak sabar gitu untuk pengen mainin gamenya itu, mau nggak mau mereka beli yang bajakan gitu. Nah, bagaimana dengan di Jepang ya? Di Jepang sendiri, kalau kita melihat secara ekonomi, orang-orang Jepang itu ekonominya sangat-sangat jauh ya dari Indonesia ya. Bahkan di sini untuk ukuran anak SMP sekalipun itu kalau mau beli kaset atau mau beli game original PlayStation itu bisa mereka part time ya atau kerja sehari doang gitu. Antara 8 sampai 9 jam gitu kalau mereka mau kerja. Mereka bisa dapetin 1 juta lebih lah gitu. Nah, jadi mereka bisa beli game kalau mereka mau kerja satu hari itu 9 jaman aja gitu udah mereka bisa beli game. Jadi kesimpulannya orang-orang di Jepang itu secara ekonomi sangat-sangat mampu untuk beli game-game di PS4 gitu ya. Dan mungkin kalau untuk beberapa orang itu pengennya itu beli game itu langsung yang memang baru keluar gitu. Dan ada juga tipikal orang yang hanya menikmati gamenya gitu, nggak peduli game baru keluar, mereka langsung memainin gitu. Ada juga tipikal yang baru keluar ya tunggu harganya turun gitu. Dan bahkan saya pernah buat videonya di Jepang itu ada toko second yang memang jual kaset-kaset PS ya dari PS1 sampai PS5 itu ada dijual dan harganya itu murah banget, satu gamenya itu 35 ribuan lah gitu. Saya pernah buat itu videonya. Kalian bisa cek aja di sini nih, saya taruhin linknya ya. Dan ya buat tipikal gamer kayak saya ya, saya itu game itu nggak harus yang game benar-benar baru keluar gitu, nggak harus yang benar-benar update gitu. Jadi ya game-game lama pun saya tetap bisa menikmati gitu, bisa maininnya gitu. Jadi saya kadang-kadang datang ke toko second gitu, beli kaset game apa aja gitu yang menurut saya seru, saya beli, harganya itu 35.000 loh. Nah, ini yang menjadi faktor
orang Jepang itu kayaknya kecil kemungkinannya untuk mengcustom PS4 mereka menjadi CFV ya, custom firmware gitu. Nah, karena mereka semua mampu gitu untuk beli gamenya gitu. Tapi agak ambigu sih ya. Sampai kemarin tuh saya masih berpikir di Jepang itu kayaknya nggak ada deh namanya PS4 yang di hand gitu. Kemarin saya sempat buka aplikasi Yahoo Oku namanya. Itu aplikasi kayak kita mungkin di Indonesia namanya OLX gitu. Jadi ada orang-orang perorangan gitu jual barangnya mereka di situ. Mereka ngupload PS atau apapun yang mereka punya, mereka upload di situ. Dan kemarin saya lihat ada PS. Nah, di sini bakal saya liatin ke kalian ya. Di sini ada PS. Nah, dia ada 4 unit langsung ada firmware-nya itu. Di sini ditulis FV 9.0 1 biji, ada FW 8.50, ada FW yang 7,51, FW 651. Ada 4 unit banyaknya di sini. Jadi kalau dilihat dari keterangannya mereka nulisnya di sini PS4 Hongtai. Hongtai itu artinya konsolnya gitu. FW 9.0 IK. Dari 9.0 sampai ke bawah gitu. Ada 4 unit. Yongdai Matome CUH 1000 1 unit, CUH 1100 1 unit, sama CUH 1200 itu ada 2 unit. Dosahing Subete Fuing Shiru Ari dia bilang di sini. Jadi maksudnya itu mereka masih dalam kondisi disegel gitu, hanya saja firmware-nya itu masih di 9.0 ke bawah gitu. Nah, yang di sini membuat saya agak jadi ragu ya. Dari tadi anggapan saya di Jepang itu kayaknya nggak ada deh orang yang mau nge-custom firmware mereka gitu atau ngebajak begitu. Tapi ada kemungkinan ya, karena saya setelah lihat tadi itu postingan orang di Yahoo Oku, kayaknya ada kemungkinan beberapa orang itu mungkin pengen main game bajakan ya, karena memang untuk nge-custom firmware itu udah banyak banget tutorialnya di YouTube, jadi kalian bisa ngerjainnya sendiri di rumah gitu. Kemungkinannya ada guys, tapi kemungkinannya itu dikit banget sih orang-orang yang mau custom firmware. Karena saya tahu orang-orang Jepang itu kadang nggak suka yang ribet-ribet ya. Karena mereka mampu ya, mereka mungkin lebih baik beli yang asli. Lebih nyaman juga maininnya. Karena banyak dari YouTuber-YouTuber yang pernah main PS yang di custom ya, atau yang di crack itu, mereka banyak keluhan lah gitu. Memang ada plus dan minusnya lah gitu. Kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan ke kalian. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa membuat kalian puas ya. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sayonara.